Apa itu kolonialisme? Berasal dari kata koloni, wilayah, kekuasaan, dan isme, yaitu paham. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Proses kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis, bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa 1510 dan Malaka 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama pada komoditas lada dengan kerajaan Sunda Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya Padrau atau Prasasti Kerjasama tahun 1522. Awal penjelajahan bangsa Portugis. Awal penjelajahan. Bangsa Eropa sedang memajukan teknologi di awal abad ke-16 terutama dalam bidang pelayaran. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan tidak terlepas dari kekuatan besar pengetahuan bangsa Arab yang sedang berkembang pesat di kawasan Mediterania pada abad ke-15. Mereka mempelajari berbagai ilmu mengenai geografi dan astronomi yang memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi penjelajahan dan ekspansi. Ketika jalur Laut Tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel 1453 oleh penguasa Muslim, bangsa Barat mencari jalur alternatif lain untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan. Rempah-rempah menjadi komoditas penting ketika itu, khususnya cengkeh dan pala. Maluku Tengah dengan palanya dan Maluku Utara dengan cengkehnya. Pada akhirnya bangsa Barat diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke timur. Mereka bertujuan mencari kepulauan rempah-rempah. Setelah menguasai kota Goa di India, Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya Portugis mendengar kota Malaka yang ramai perdagangannya. Malaka terletak di wilayah semenanjung Malaya. Selat Malaka menjadi salah satu trayek paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku sampai Afrika Timur dan Malaka di Laut Tengah. Malaka menjadi pusat transit perdagangan pala, cengkeh, dan bunga pala dari Maluku ke India. Strategisnya Malaka sebagai pusat perdagangan diincar Portugis ketika itu. Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque 1509 sampai dengan 1515 setelah menaklukkan Goa langsung mengincar Malaka. Albuquerque memutuskan Malaka harus menjadi pijakan selanjutnya. Pada 1511 dimulailah perjalanannya. Dalam 2 kali serang, Malaka takluk. Sejak saat ini, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Penaklukan Malaka memberi pijakan bagi Portugis untuk lebih melangkah lagi ke timur Nusantara. Tujuannya adalah wilayah Kepulauan Maluku, di mana cengkeh dan pala tumbuh. Kedua komoditas tersebut dikuasai oleh 2 kerajaan Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Selain itu, Maluku juga ini menyediakan barang berharga yang menguntungkan dijual ke Eropa. Ekspedisi ke Indonesia Timur. Salah satu lokasi rempah-rempah di Indonesia Timur yang terkenal adalah Maluku. Setelah sentral perdagangan rempah-rempah di Malaka berhasil dikuasai bangsa Portugis, segera mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kumpulan kerajaan, merujuk pada istilah pemberani para pedagang Arab Jahiliyah Al-Muluk atau tanah para raja, yang awalnya berperang satu sama lain namun memelihara perdagangan antar pulau dan internasional melalui penaklukan militer dan persekutuan, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Mereka juga telah menyebarkan ajaran Katolik hingga ke pulau-pulau paling timur Indonesia. Di abad ke-19, bahasa Portugis sudah menjadi salah satu bahasa penting di Nusantara. Bahkan beberapa kata baku dalam bahasa Indonesia saat ini merupakan hasil sarapan dari bahasa Portugis. Namun puncak kegiatan misi Portugis dimulai pada
paruh terakhir abad ke-16 setelah langkah penaklukan militer di kepulauan tersebut gagal dan kepentingan Asia Timur, mereka berpindah ke Jepang, Makau, dan Tiongkok, serta pada giliran gula di Brasil dan perdagangan budak Atlantik mengalihkan perhatian mereka dari Nusantara. Di samping itu, bangsa Eropa pertama yang tiba di Sulawesi Utara adalah Portugis. Kebijakan pemerintah Portugis di Indonesia: A. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku. B. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. C. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. D. Sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate. Afonso de Albuquerque lahir di Alhandra, Portugal pada 1453. Karena pencapaiannya sangat banyak, ia bahkan dijuluki The Great Officer of the East, the Portuguese Mars. Seperti diketahui, ia memulai pelayaran pada 1503. Setelah sebelumnya mengawali karir dengan menjadi penasihat raja dalam pelayarannya, Afonso mampu mencapai India dan berusaha untuk membuat pelabuhan dagang di sana. Pada 1510, ia berhasil mengalahkan kerajaan Goa di India dan mengukuhkan kekuasaannya. Sejak itu, Afonso terus membangun reputasi sebagai komandan militer yang tangguh dan terampil dengan memperluas pengaruh Portugis di seluruh Samudra Hindia. Bahkan ia disebut sebagai arsitek utama ekspedisi Portugis di Asia dan orang Eropa pertama yang memulai kolonialisme Eropa selama bertahun-tahun atas Nusantara. Tokoh-tokoh politik. Bartolomeu Dias lahir di Portugal pada 1450. Dari keluarga yang memiliki latar belakang maritim, pada awalnya Bartolomeu Dias menemani ekspedisi yang dipimpin oleh Diogo de Azambuja untuk membangun benteng dan pos perdagangan di Teluk Junia. Namanya kemudian dikenal sebagai pelaut yang menemukan Tanjung Harapan. Pasalnya pada 1488, Bartolomeu Dias menjadi navigator Eropa pertama yang mengelilingi ujung selatan benua Afrika sekaligus membuka jalur laut Eropa ke Tanjung Harapan. Vasco da Gama. Vasco da Gama lahir pada 1469 dan meninggal pada 24 Desember 1524 di India. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan mengelilingi benua Afrika sehingga akhirnya sampai di Calicut, India pada 1498. Setelah itu, ia melakukan 2 kali pelayaran lagi ke India dan diangkat sebagai Raja Muda Portugis di wilayah jajahannya itu. Pelayarannya pun menjadi titik awal kolonialisme Portugis di India yang akhirnya mampu bertahan selama beberapa abad. Tokoh politik Ferdinand Magellan. Fernando de Magalhães atau dikenal sebagai Ferdinand Magellan adalah seseorang penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama negara Spanyol. Ia adalah putra dari Pedro de Magalhães dan Alda de Mesquita yang lahir di kota Sabrosa pada 4 Februari 1480. Di usianya yang masih muda, Magellan sempat ditunjuk sebagai ajudan di istana Portugal. Penjelajah pertamanya dilakukan pada tahun 1505 setelah diizinkan oleh Raja Manuel untuk berangkat ke Afrika Timur dan India. Ia diberikan misi untuk mengambil alih perdagangan dari orang-orang Arab. Meski berhasil menjalankan misinya dengan baik, keinginannya untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah ditolak oleh Raja Manuel. Alvarez Cabral. Pedro Alvarez Cabral lahir pada 1467 di Belmonte, sekitar 30 km dari kota Covila, Portugal. Ia dikenal sebagai penjelajah, navigator, komandan militer, dan bangsawan Portugis. Pada 1499, Raja Portugis menunjukkan untuk memimpin 13 buah kapal untuk berlayar ke Hindia Timur. Adapun rute perjalanannya melalui jalur barat hingga mencapai Brasil, yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Cabral pun mengklaim bahwa temuannya itu sebagai bagian dari Portugis dan segera menancapkan kekuasaannya. Setelah itu ia melanjutkan pelayaran ke India dan mendarat di Mozambik.
Cabral juga mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Portugis dan berhasil membuat perjanjian perdagangan dengan penduduk lokal. Kemunduran masa kolonialisme Portugis. Peperangan mulai dilancarkan oleh rakyat Ternate pada 1530-an. Seketika sultan-sultan mereka dilanggar kedaulatannya oleh Portugis. Salah satu pejabat Portugis yang paling diburu adalah Tristan de Almeida yang kerap bertindak kasar terhadap sultan. Pada saat ini Tidore telah bergabung dengan Ternate untuk bersama-sama mengusir Portugis. Bahkan pasukan dari Papua dan Jawa dikerahkan untuk memburu Tristan karena merasa kedudukannya terancam. Tristan meminta bantuan Antonio Galvão yang berada di Malaka. Armada Galvão tiba di Maluku pada 1556 Masehi, mampu memukul mundur pasukan Tidore. Di Ternate, salah satu tokoh perlawanan yang paling terkenal adalah Sultan Kairun yang mulai melakukan serangan pada 1565 Masehi. Sultan Kairun terus menggempur benteng-benteng Portugis hingga membuat kedudukannya terdesak. Menghadapi situasi itu, Portugis menangkap dan mengasingkan Sultan Kairun di sebuah benteng. Penangkapan Sultan Kairun membuat kebencian rakyat terhadap Portugis semakin meluas hingga timbul kekacauan. Akhirnya Sultan Kairun dibebaskan dan Portugis mengaku ingin mengadakan pertemuan untuk berunding pada 1570 Masehi. Sultan Kairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh di benteng Sao Paulo dengan dialih untuk berunding. Pembunuhan ini memicu perlawanan lanjutan yang lebih besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baubalah, putra Sultan Kairun. Sultan Baubalah segera mengepung benteng Sao Paulo dan mengirimkan armada ke Ambon untuk memburu Portugis. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Baubalah ini efektif untuk membuat bangsa Portugis menyerah dan angkat kaki dari Ternate pada 28 Desember 1577 Masehi. Portugis masih dapat memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Ambon untuk sementara waktu. Setelah menghadapi perlawanan yang tidak kalah sengit dari rakyat Maluku Tengah, pada 1605 Masehi, Portugis akhirnya meninggalkan Maluku dan menetap Pulau Timur hingga 1975. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.